Dari A, A, B, B, J, J. Bebek itu apa artinya? bayi. Bayi. Saya mau makan bayi berarti. Channel Jalan Bahagia keren. Bahasa Turkinya apa? Jalan Bahagia Kanalı çok güzel. Oh, çok güzel. Kalau kata Emen Ya. tuh bilang Kapadokia tanpa balon bagaikan kamu tanpa senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bahagia semuanya? Dimanapun Anda berada, bahagia itu hak segala bangsa. Ini jadi semuanya harus bahagia. Nah, salah satu indikator kebahagiaan adalah keinginan untuk belajar. Iya, orang kalau lagi sumpek nggak mau belajar loh. Tapi kalau bahagia pengen belajar. Nah, jadi benar. Hari ini nih saya kedatangan tamu Abdul Aziz Rohman. Nah, ini Aziz ini alumni Ummul Quran angkatan 16 dan dulu sempat di Turki, sekarang di Indonesia, punya channel belajar bahasa Turki. Nah, saya pengen juga dong. Iya. Masa orang lain belajar ke Aziz, saya nggak mau belajar. Apalagi antum pernah ke Turki dan sering juga ke Turki, ya, mungkin bisa terpakai bahasa Turkinya. Ya, betul. Nanti kan kalau nawar kan bisa kan? Iya, benar. Berapa ini harganya? Bahasa Turkinya apa? Nggak tahu kan? Nah, ternyata orang Turki juga banyak yang belajar bahasa Indonesia dan bisa bahasa Indonesia. Ketika saya masuk ke Grand Bazaar, itu pasar besar ya yang di Istanbul, itu mari Indonesia, mari. Murah. Bisa dia. Maka kita jangan kalah. Kenapa? Karena barang siapa yang menguasai sebuah bahasa, maka dia akan selamat ya dari hal-hal yang kurang mengenakan ya. Tipu daya lah bahasa seperti itu ya. Nah, jadi belajar bahasa Turki itu apakah semudah belajar bahasa Sunda? Atau sesulit belajar bahasa Inggris? Atau seribet belajar bahasa Arab? Maaf. Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya. Jadi dari satu kata itu bisa menjadi puluhan kata. Dari kata ba bisa katabu, katabat, katabda, katabtum, wah banyak. Ya, kata bayak tubuh kita batan dan lain sebagainya. Banyak kalau bahasa Arab itu ya. Nah, bahasa Turki itu katanya, ya saya dengar-dengar itu serapan dari bahasa Arab juga ya, banyak ya. Ada beberapa kosakata yang diserap dari bahasa Arab, ada yang dari bahasa Inggris. Kemudian ada juga beberapa yang saya dengar pengucapannya hampir seperti orang-orang Prancis juga ada kayak gitu. Jadi banyak bahasa ini bahasa dunia kan kita tahu tadi Turki itu Istanbul itu ibu kotanya dunia karena ada di tengah jantung dunia ya. Aziz, ini saya kan pemula ya. Saya pemula ini saya nggak tahu bahasa Turki. Kalau ingin menguasai bahasa Turki ya basic lah ya, basic minimal saya bisa ngobrol walaupun sebentar sedikit. Itu pertama kali apa yang harus saya kuasai, apa kosakata atau langsung ke percakapan? Mungkin yang pertama kali dasar banget pasti harus alfabetnya dulu. Alfabet, alfabet ya. Alfabet. Alfabet Turki beda? Beda. Oh, gimana alfabetnya kan? Alfabet bahasa Turki itu ada 29. 29. Mungkin lebih banyak ya dia. Lebih banyak. Dan ada beberapa perbedaan sih sebenarnya. Jadi kayak dari huruf I ada yang menggunakan titik, ada I yang nggak pakai titik. Bedanya apa tuh Kalau bacanya? I yang nggak pakai titik itu dia dibacanya E. Terus meskipun dia huruf besar kecil tetap dibaca E gitu dan nggak pakai titik dua-duanya. Kalau huruf I yang pakai titik besar kecilnya itu dibaca I biasa. Terus ada C yang biasa sama C yang pakai ekor di bahasa Turki itu ada. Ada C yang ke bawah ya? Iya, yang ada C yang ekornya itu. Nah, itu kalau C yang ada ekornya dibaca C, kalau C yang nggak punya ekor dibaca J. J? Iya, J. Tapi J-nya ada juga J-nya? J-nya ada. Ada juga. Tapi dibacanya bukan J, bukan, tapi J. Z. J. agak sulit. Iya. J. Terus O yang pakai titik sama O yang nggak pakai titik. Nah, kalau O yang pakai titik itu E dibacanya. Kalau O yang nggak pakai titik itu O biasa. Ya jadi kalau O yang nggak pakai titik itu O biasa. O biasa. Nah, kalau pakai titik berarti agak pegangannya. Saya taunya yang dikasih coklat, kasih seres. Donat.
Iya, iya. Oh, ternyata ini vokal itu dari vokal banyak yang berbeda ya. Vokalnya beda ya. Banyak yang beda juga. Iya. Terus U yang pakai titik sama U gak pakai titik. Kalau U gak pakai titik itu dibaca biasa U gitu. Kalau U yang pakai titik agak manyun kayak gitu. Terus S juga ada. S jadi ada S yang ada ekornya sama nggak punya ekor. Kalau yang nggak punya ekor dibaca S biasa. Kalau S yang pakai ekor itu kayak shin. Kayak shin yang ada titiknya kayak gitu. Itu sih bedanya. Oh, luar biasa ya. Jadi coba alfabet ya diejakan nih alfabetnya nih. Dari bahasa Turki kalau kita kan A B C D E F G H I J. Kalau bahasa Inggris A B C D kan gitu. Bahasa Arab alif ba ta sa. Kalau bahasa Turki gimana? Mungkin bisa diikuti Ustaz. Ya boleh. Dari A, B, J. Tadi yang nggak pakai ekor. J. Yang nggak pakai ekor. Terus C, D, E, V. Nah, V itu F kalau di kita. V. Terus G. Yumusyak G. Yumusyak itu gimana? Yumusyak G itu G yang ada topi terbalik gitu kayak tanda ada topi terbalik. Gini. Yumusyak itu halus. G halus ya, lembut ya. Yumusyak. Kemudian Yumusyak G, he. Kalau di kita H. He dia. He di sana. Terus E. Nah, tadi yang I yang nggak pakai titik. Kemudian I. Terus J. K. K itu K. Nah, K. Le itu L. L itu Le. Me itu M. Kemudian Ne. Nah, O. E. Ya, terus P. Re. C. Sh. T. U. V itu nah yang V. V ya. Tapi dibacanya Victory V. ya. V. Seperti gabungan antara W sama V gitu. V gitu. V, Y, Z. Nah, di bahasa Turki itu nggak ada huruf Q, X sama W. Oh, X nggak ada ya? Nggak ada Q nggak ada. X, W nggak ada. Iya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan nih saya mau memperkenalkan diri, nama saya Saiful Falah. Bahasa Turkinya gimana? Mungkin pakai hai dulu gitu ya. Ya, hai ya. Hai, merhaba. Oh, hai itu merhaba. Iya. Nah, ini nih yang dari bahasa Arab nih, merhaba ya. Iya. Merhaba ya. Kemudian Benim Adem. Benim Adem. Benim Adem itu apa? Benim Adem nama saya. Oh, Adem itu saya. Nama saya. Adem itu nama saya. Adem. Benim itu kayak Mai kalau di bahasa Benim. Inggris. Oh, Benim gitu. Adem. Benim Adem. Oh, Benim Adem. Nama saya Saiful Falah. Ya, gitu. Benim Adem Saiful Falah. Oh, subhanallah. Di sini juga Adem ada AC-nya. Benar. Iya. Terus siapa namamu? Senin, Aden, Ne. Adem apa Aden? Aden. Oh, beda lagi. Nah, beda. Jadi ada beberapa tambahan-tambahan Iya. Kalau Adem saya. Ya. Kalau Aden kamu. Nama kamu. Oh, Iya. Aden. Sebenarnya dari kata ad itu nama. Adem nama saya. Adem nama saya. Nama kamu. Adem nama kamu. Gitu. Kalau nama mereka? Aduh. Kalau nama dia Adau. Ini luar biasa. Kita inilah jalan bahagia kan, belajarnya bahagia. Orang lain belajar pusing loh. Kita bahagia belajar ini. Luar biasa. Kalau nama dia Ade. Kemudian nama mereka Adlare. Oh, nama saya Adem. Nama kamu Aden. Nama dia Ade. Nama mereka Adlare. Ada di video saya penjelasan tentang itu, Zat. Tentang kepemilikan dalam bahasa Turki itu ada. Jadi nanti kalau pengen serius ya belajar bahasa Turki, bisa mampir nih ke channelnya Abdul Aziz nih. Oh, luar biasa. Bisa jadi pakar bahasa Turki. Insya Allah, amin. Saya juga mantengin terus itu. Saya belajar terus nih. Jadi Aziz, halo, apa kabar? Itu bahasa Turkinya gimana? Oke. Merhaba.
Merhaba. Nah, merhaba itu halo ya. Halo, tadi, ya. apa kabar? Atau misalnya mau diganti pakai selamat sore. Nah, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Iyi. İyi Iyi itu kayak selamat. Selamat. Nah, akşamlar itu sore. akşamlar sore. Nah, iyi akşamlar. Terus tadi apa? Apa kabar ya? Apa kabar? İyi akşamlar. Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın itu apa kabar? Tapi itu biasanya dipakai buat yang akrab, Zat. Kalau yang untuk misalnya untuk menghormati, Formal. untuk menghormati misalnya nasılsınız. Ada aznya. Kenapa kok ada aznya? Nasılsınız? Karena itu kalau di bahasa Arab mungkin saja kalau di bahasa Arab saya membandingkannya dengan bahasa Turki dengan bahasa Arab. Di situ kalau bahasa Arab kalau kita ingin menghormati seseorang pakai antum biasanya. Nah, kan kalau di bahasa Turki pakai nasılsınız gitu. Jadi kayak lebih menghormati kayak gitu. Iya. Ya tadi merhaba, Merhaba. nasılsın. Nasılsın? Ya, atau nasılsınız. Nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Adem Saiful Pala. Ya, mantap banget. Langsung bisa. Iya, langsung bisa. Merhaba, nasılsınız. Benim Adem, langsung sebutin. Benim Adem. Boleh sebenarnya. Langsung Adem. Langsung Adem boleh. Adem nama saya. Kalau Benim kan dia. Benimnya Mai, kayak Mai gitu. Mai, ya. Ya, Benim Adem Saiful Pala. Iya, Ya. kayak gitu. Kemudian tadi kalau misalkan kita nyapa ya kan ada selamat pagi, kan selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tadi yang sore udah ada nih. Yang paginya, yang siangnya sama yang malamnya gimana? Kalau selamat pagi itu günaydın. Günaydın. Ya, günaydın. Itu ada dua sebenarnya buat selamat pagi itu. Yang pertama ada günaydın, yang kedua ada iyi sabahlar. Sabah itu dari bahasa Arab. Oh iya. Berarti dua dia. Kalau günaydın, Günaydın. Günaydın mungkin ini dari bahasa apa? Günaydın. Bahasa Turki. Bahasa Turki asli, Iya, günaydın. bahasa Turki asli. Kalau yang tadi iyi sabahlar. iyi sabahlar. Sabahan khair. Ya, sabahan khair. Iyi gitu. sabahlar. Iya. Terus Kalau selamat siang bisa iyi günler. iyi günler. Atau tünaydın. Tünaydın. Ya, tadi günaydın pakai G, kalau selamat siang tünaydın. Oh, günaydın, sekarang tünaydın. Kalau malam gini, kalau bahasa Inggris kan good night itu kan selamat tidur ya, bukan selamat malam ya. Kalau good evening itu kan petang tuh ya, malam ya. Kalau good night itu selamat tidur. Di bahasa Turki itu selamat malam digunakan untuk apa? Ya, betul. Sama juga. Ya, good night itu sama tidur juga ya. Jadi kan walaupun jam 10 waktu itu saya pernah ketemu orang gitu yang ngobrol di jalan gitu, orang asing sih sebenarnya. Jadi kayak ngobrol-ngobrol dari mana asal gini-gini, terus dia mau pergi duluan. Jam 10 malam dia bilang iyi akşamlar. Tetap kayak good evening. Good kayak evening gitu. ya. Terus kalau mau tidur itu ada lagi good night kayak Good night, iyi geceler. İyi geceler. 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 Iya, iyi geceler. İyi geceler. Luar biasa. Tadi apa tadi selamat pagi, günaydın. Günaydın. Kemudian atau iyi sabahlar. iyi sabahlar. Selamat siang. Tünaydın. Tünaydın. Atau iyi günler. İyi günler. Terus iyi akşamlar. İyi selamat akşamlar. sore. Sama iyi geceler. İyi geceler. Ini udah dapat 4 tuh. Kalau saya lapar apa? Ben acıktım. Acıktım. Atau ben açım. Acem. Ini menarik. Jadi kenapa kok saya tadi bilang saya lapar? Karena waktu kemarin saya di Istanbul ya. Kan emang makanan Turki itu beda ya sama kita ya. Iya. Dan lidah kita itu nggak terbiasa makannya. Kita kan karedok, pecel, minum airan nggak, Zat? Aduh, airan ampun deh. Airan. Ampun, saya Suka nggak suka ampun. Jadi airan itu dia minuman dari yogurt ya, tapi dikasih garam, jadi asin. Aduh, ampun. Yogurtnya aja udah ampun, dikasih asin lagi. Tambah ampun. Rasanya pokoknya gitulah. Garicu lah ya kalau kita bahasa kita garicu ya, Zat ya. Iya, kalau kayak kata saya itu airan itu mirip yang pernah nyobain ya. Ya, ini mirip minum ya keringatnya gajah. Siapa yang pernah minum keringat gajah itu? Rasanya tuh emang asem-asem gimana gitu, aneh gitu. Saya aja awal yang minum kayak gitu nggak suka, tapi karena mungkin udah terbiasa ya di sana, jadi enak-enak aja gitu. Tapi saya paling seneng makan surba. Surba itu enak banget. Surba itu enak. Cocok. Jadi orang Turki itu dia sebelum makan, jadi harus ada makan pembuka. Dan makan pembukanya itu surba ya. Surba. Jadi enak banget. Surba itu enak banget. Surba itu dia dari dari biji-bijian ya. Dan itu bagus buat perut. Jadi emang kalau orang kita kan sebelum makan itu ngemil.
Ya, betul. ngemilnya lontong. Gorengan, bakwan. Iya, gorengan, bakwan. Habis itu baru makan. Kalau mereka itu ngemil itu ya atau makanan pembuka ya. Makanan pembuka kan appetizer ya. Iya. Nah, jadi pembukanya itu dia dikasih bubur tadi. Dan buburnya ini bubur yang enak di perut ya. Saya cocok kalau itu saya cocok. Saya makan tuh kalau itu saya makan tuh. Ah, jadi ketika saya lapar nih cerita lagi tuh. Lapar, aduh kemana nih makan? Iya. Saya ngelihat ada tulisan bebek. Wah, mantep nih bebek, mantep. Wah, kenapa? Karena kan saya seneng bebek. Iya, benar. Iya, semua orang tahu lah. Kalau ada bebek itu, Iya. paling seneng saya. Daripada Bebek ayam, goreng ya kan? lebih seneng bebek saya. Bebek Iya. bakar, bebek goreng. Ya, saya ke sana. Wah, bebek tuh bebek. Iya. Nah, akhirnya pas datang ke sana, mana bebeknya? Nggak ada bebeknya. Bahasa Turki beda ternyata. Iya, betul. Bebek itu apa artinya? Bayi. Bayi. Saya mau makan bayi berarti. Jadi kalau orang Turki datang ke Indonesia, bebek goreng. Ngeri dia. Bayi goreng. Goreng bayi. Iya, benar. Jadi dan saya kelakar aja sama istri saya ketika di tram itu banyak anak kecil. Iya. Banyak bebek. Banyak bayi. bebek, banyak bayi. Jadi bebek. Luar biasa. Ibu-ibu punya bebek. Pada miara bebek berarti. Iya. Bacaan juga bebek sama ya? Iya, ya? bebek, betul. Bebek sama persis. Tulisannya bebek, bacaannya bebek juga. Bebek Karena juga. bahasa Turki itu yang ditulis, yang dibacanya seperti itu. Iya sesuai ya. Iya, sesuai. Jadi nggak mungkin seperti bahasa Inggris kayak one dibaca one kayak gitu ya. Kalau di bahasa Turki semuanya ditulis sama yang dibacanya. Nah, ini penting juga nih untuk ini apa namanya knowledge ya, bagaimana menguasai bahasa Turki. Jadi ketika kita melihat plang, tulisan, bagaimana cara bacanya seperti yang tertulis. Ya, nah, seperti ini yang bagus tertulis. nih. Ya. Yang penting tahu alfabet dasarnya tadi. Ya. Kemudian saya selalu dimanapun mau masuk lift, kemudian mau masuk ke ruangan, itu ada Lutfen. Nah, Lutfen itu apa sih? Lutfen itu kayak mohon. Mohon. Iya. Iya. Atau Dari bahasa please, Arab kayak ya. gitu. Lutfun mungkin? Lutfun, iya. Kemungkinan bahasa Arab. Iya. Lutfun ya. Iya, benar. Lutfun, iya. Jadi langsung Lutfen. Iya. Mau masuk lift, Lutfen. Iya. Iya. Kemudian masuk ke ruangan, Lutfen. Iya, mohon. Iya, Gitu. mohon ya. Nah, kemudian ada juga ini apa namanya? Bahasa Turki yang dari bahasa Prancis tadi ya. Iya. Nah, contohnya apa tuh? Toilet. Toilet. Iya. Toilet Toilet. Toilet. Oh iya, iya. toilet. Jadi di bahasa Turki itu tulisannya TUVALET, toilet. Nah, kalau di bahasa Prancis tulisannya toilet, tapi dibacanya toilet. Toilet, Iya. sama persis ya? Oh, Iya, sama persis Nah, itulah pengucapannya. bedanya kalau di Prancis dia nggak sesuai dengan pengucapan. Iya, betul. Nah, kalau di Turki Bahasa Turki disesuaikan ya dengan gitu. pengucapan. Toilet itu toilet ya. Iya, toilet. Dan toilet orang Eropa yang beda emang dia toilet kering ya. Jadi Iya. bersih semuanya ya. Di Indonesia sulit mencari toilet yang kering. Mayoritas basah semuanya. Babasahan. Kemudian yang dari bahasa Jerman ada juga. Kalau bahasa Jerman saya kurang tahu, Ustaz. Nah, yang bahasa Prancis itu ya. Iya, Prancis, kemudian dari bahasa Arab, bahasa bahasa Inggris apa? Kayak misalnya ideal. Ideal. Kalau di bahasa Turki, di bahasa Inggris ideal ya, di bahasa Turki ideal juga sama, Iya, artinya sama. sama, kayak gitu. Iya. Kalau baju nih bahasa Turkinya apa baju? Baju kalau kemeja gömlek. Gamlek. Gomlek. Gomlek. Pakai O yang pakai titiknya. Oh, gomlek. Gomlek. Terus kalau pakaian tuh elbise. LBC. Oh, malabis. Ya, malabis. Ya, Iya, benar, malabis. malabis. Bahasa Arab tuh malabis ya. Libasun gitu ya. mungkin ya. Libasun ya. Kalau saya ganteng bahasa Turkinya apa? Wah, saya ganteng. Kalau saya tuh Ben. Ben? Ya kesyukleyum. Iya, kesek leyem. Ya, benar. Ben ya kesyukleyum. Saya ganteng. Saya ganteng. Iya. Ben ya kesyukleyum. Ya kesek leyem. Wah, luar biasa. Channel Jalan Bahagia keren. Bahasa Turkinya apa? Wah, channel bahagia. Apa? Channel Jalan Bahagia. Nah, Jalan Bahagia kanalı çok güzel. Oh, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Guzel. Iya, çok Guzel. Guzel tuh bagus ya? Iya, bagus. Terus Guzel, ya. cok itu sangat. Sangat. Oh, Iya. çok guzel. Subhanallah. Jalan Bahagia Jalan Bahagia kanalı kanalı çok güzel. çok guzel. Subhanallah. Ini
sahabat semuanya, seru kita belajar bahasa Turki ini. Dan nggak bisa 30 menit nih, harus 30 bulan. Iya, biar menguasai ya. Nah, jadi nanti sahabat semuanya yang tertarik bahasa Turki dan ingin menguasai bahasa Turki, boleh belajar langsung dari Aziz ya. Dengan channelnya Aziz Rahman. Abdul Aziz R. Abdul Aziz R. Itu bisa belajar bahasa Turki dari mulai basic sampai ke master ya. Dan mudah-mudahan plus nanti ada tambahan apa? Dapat trik beasiswa ke Turki. Ya. Jadi. Sahabat semuanya, terima kasih. Dan saya sangat senang, sangat bahagia ketemu dengan Aziz. Ya. Terima kasih atas waktunya juga. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan nanti bisa bikin podcast seperti ini, yang ngobrol-ngobrol bareng seperti ini langsung di Kapadokia. Wah, subhanallah. Dan harus pas waktu musim panas. Kenapa? Karena balonnya biar naik ke atas. Wah, kalau kata Emen tuh bilang Kapadokia tanpa balon bagaikan kamu tanpa senyum. Wah. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.